Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang biodata Nabi Muhammad dulu sebelum saya akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Biodata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim. Tarikh lahir subuh hari Isnin 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April 571 Masehi atau dikenal sebagai tahun gajah karena peristiwa atau tentara bergajah Abraha yang menyerang kota Ka'bah. Tempat lahir di rumah Abu Thalib, Makkah Al-Mukarramah. Nama ayah Abdullah bin Abdul. Nama ibu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Pengasuh pertama Barokah Al-Habasyiyah atau dikenal Ummu Aiman, hamba perempuan bapa Rasulullah SAW. Ibu susu pertama Tuwaibah atau hamba perempuan Abu Lahab. Ibu susu kedua Halimah binti Abu Ju'aib As-Sa'diyah atau lebih dikenali Halimah As-Sa'idah Sa'diyah, suaminya bernama Abu Kabsyah. 11 nama istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Khadijah binti Khuwailid. 2. Saudah binti Jama'ah. 3. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. 4. Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. 5. Zainab binti Khuzaimah. 6. Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah. 7. Zainab binti Jahsy bin Rabab. 8. Juwairiyah binti Al-Harits. 9. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. 10. Safiyah binti Huyai bin Al-Khattab. 11. Maimunah binti Al-Haris. 7. Nama anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Qasim bin Muhammad. 2. Zainab binti Muhammad. 3. Ruqayyah binti Muhammad. 4. Ummu Kalsum binti Muhammad. 5. Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. 6. Abdullah bin Muhammad. 7. Ibrahim bin Muhammad. Dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nabi berhijrah karena adanya tekanan dari kaum Quraisy, tetapi ada juga alasan lain, yaitu sistem kepemimpinan bangsawan tidak ada di Yastrib atau Madinah. Hal ini juga menyebabkan Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Hijrah sebagai alternatif perjuangan untuk menegakkan ajaran Islam. Baginda Nabi sendiri hijrah merupakan keharusan selain karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW dengan ditemani oleh Abu Bakar berhijrah ke Yastrib. Sesampainya di Kuba, 5 km dari Yastrib, Nabi beristirahat dan tinggal di sana selama beberapa hari. Di halaman rumah ini, Nabi membangun sebuah masjid yang menjadi masjid pertama yang dibangun pada masa Islam yang kemudian dikenal dengan Masjid Kuba. Peletakan batu pertama masjid ini dilakukan oleh Nabi Muhammad, kemudian pembangunannya dilanjutkan oleh para sahabat. Sedangkan nama Kuba sendiri diambil dari nama tempat masjid ini berdiri. Dalam perkembangannya, masjid ini mengalami beberapa kali renovasi. Tak lama kemudian, Ali datang menyusul setelah menyelesaikan amanah yang diserahkan Nabi kepadanya pada saat berangkat hijrah. Sebelum Islam datang ke kota Madinah, masyarakat Madinah telah memiliki kepercayaannya. Agama yang dianut sebagian besar masyarakat kota Madinah adalah agama Yahudi, Nasrani, dan kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan-kekuatan alam. Ketika Nabi memasuki Yastrib, penduduk kota itu menyambut kedatangannya dengan penuh kegembiraan. Sejak itu, nama Yastrib diganti dengan Madinatun Nabi atau kota Nabi, atau sering pula disebut dengan Madinatun Munawwarah atau kota yang bercahaya. Masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah Masjid Nabawi di Madinah, dan di mana dakwah Nabi mulai dilakukan, yaitu dengan mengadakan sholat berjamaah, mengenalkan ibadah mahdoh dan agama lainnya. Muhajirin adalah para sahabat Rasulullah SAW, penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah. Ansar adalah para sahabat Rasulullah SAW, penduduk asli Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab tentang mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, sehingga terwujud persatuan yang tangguh. Hasil musyawarah memutuskan agar setiap orang Muhajirin mencari dan mengangkat seorang dari kalangan Ansar menjadi saudaranya senasab atau seketurunan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian juga sebaliknya dengan Ansar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mendirikan pasar yang tidak jauh dari Masjid Nabawi untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dakwahnya. Pasar ini dibangun untuk mendidik umat dalam mengatur roda perekonomian yang adil berdasarkan ajaran Islam. Pasar yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah ini kemudian menjadi jantung perekonomian negara Islam yang pertama.